Shalom semuanya. Saat ini kita akan sungguh-sungguh untuk beribadah. Kita siapkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan kita fokuskan untuk beribadah. Dan ibadah ini kita awali dengan lagu pujian dengan apa kan?
Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati kami agar kami dapat fokus dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan, jauhkan kami dari roh malas Tuhan, jauhkan dari ngantuk ya Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan dapat melakukannya di kemudian hari. Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan berkhotbah, berkati apa yang dikeluarkan dari mulutnya dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, dan berubah bagi hidup kami yang salah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mulia, amin. Halo Bless Community di Tanjung Priok GBI Borpanas. Shalom semuanya. Ketemu lagi sama Kak Abi di sini. Thank you buat opportunity-nya. Sekali lagi Kak Abi boleh sama-sama beribadah sama kalian, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Nah, kalau beberapa minggu lalu Kak Abi kan pakai topi Blackpink ya. Tapi sekarang rambutnya udah klinis gitu ya, udah dirapihin. Pakai baju-baju merah karena kita udah mau Natal guys, udah bulan ber loh gitu ya kan. Walaupun kita akan di rumah aja, tapi kita harus tetap berwarna gitu ya. Setiap hari harus berwarna teman-teman semua. Habis Natal sincaan gitu ya kan. Belum pernah kan sincaan ditransfer angpaunya gitu. Sincaan ditransfer angpaunya, wih mantep banget itu nanti ya. Oke, hari ini aku di belakang aku kasih gitar gitu ya buat pemanis. Kalau tembok doang kan kayaknya datar gitu ya. Kak Abi udah kayak gini, udah nggak enak dilihat loh, nggak enak dilihat. Ya minimal ada pemanis lah gitar gitu kan. Kak Abi gantungin. Tadinya mau gantungin perasaan orang, cuman sakit digantungin tau gak? Kok jadi curhat Kak Abi di awal-awal. Oke, intermezzo aja ya teman-teman semua, biar cair suasana. Nih Kak Abi kalau lihat waktu gini nih. Oke, waktu sudah terus berjalan, kita mau mulai firman Tuhan. Are you guys ready? Yes. Oke, let's pray. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, benar-benar bersyukur kalau kami masih dalam keadaan yang baik-baik saja saat ini Tuhan. Bersyukur bukan karena kami nggak kena COVID-19, tapi kami bersyukur Tuhan kalau Engkau masih menyertai kami dan Engkau masih ada di hati kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat semua yang Tuhan berikan, buat semua yang Tuhan bahkan nggak berikan bagi setiap kami. Kami percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak kalau keadaan saat
ini Tuhan semakin gak baik, malah semakin memburuk. Tapi kami tahu Tuhan, kami punya harapan, kami punya dasar yang kuat, yaitu Tuhan kami yang selalu baik dan selalu akan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami. Bersyukur buat hari ini. Kami mau dengar firman Tuhan, berbicaralah bagi setiap anak-anak remajamu, anak-anak mudamu dengan spesifik Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera turun atas setiap kami. Kami bisa merasakan hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, bless community. Ya, excited banget hari ini Kak Abi bawain tema tentang don't waste your time. Sama-sama bilang don't waste your time. Ada subtitle lagi. Ada subtemanya. Subtemanya adalah have a vision and dreams. Sekali lagi, have a vision and dreams. Apa itu Kak? Jenis obat apa itu Kak? Bukan ya. Hari ini temanya tentang jangan buang waktu. Punya mimpi dan visi. Nah gitu kurang lebih ya. Jangan buang-buang waktu. Punya mimpi dan visi. Sama-sama bilang sekali lagi. Jangan buang-buang waktu. Punya mimpi dan visi. Oke, hari ini Kak Abi mau bahas itu. Kita akan mulai dari pembacaan firman Tuhan di Efesus 15 ayat 15 sampai 17. Yuk kita buka Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat bilang ampun. Nggak bisa bilang juga sih ya, ini kan YouTube recording. Oke, it's okay. Oke, yuk kita baca. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita sebagai tubuh Kristus, saudara seiman, harus saling memperhatikan teman-teman semua ya. Janganlah seperti orang bebal. Apa sih orang bebal? Orang bebal itu orang yang nggak bisa dibilangin. Orang yang nggak mau berubah. Orang yang mau berubah tapi nggak dilakuin perubahannya gitu ya. Itu orang bebal tuh. Orang yang dibilangin tapi nggak mau berubah gitu lah ya kurang lebih. Tetapi kita harusnya menjadi seperti orang arif. Apa sih orang arif? Namanya arif gitu, semua kita harus namanya arif? Enggak. Tapi orang arif itu orang yang baik teman-teman semua. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Aduh. Ngomong jahatnya dari perasaan banget ya. Apalagi kalau cewek-cewek ngomong jahat gitu ya. Itu dari hati banget ya. Lanjut. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sama-sama bilang jangan bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Oke teman-teman semua. Dari ayat ini Kak Abi nanti mau sharingin 3 poin supaya kita semua memakai waktu kita dengan baik dan kita punya yang namanya visi dan mimpi. Are you guys ready? Oke, kita akan sama-sama bahas firman Tuhan. Aku akan mulai dengan satu statement seperti ini teman-teman. Ya, dalam satu hari nih kita semua diberikan waktu yang sama. Kita semua diberikan waktu yang sama. Berapa waktu kita teman-teman? 24 jam. Betul sekali ya. 24 jam. Kita semua diberikan waktu yang sama. Nggak ada kan di sini yang waktunya 22 jam? 21 jam. Kenapa Kak waktu aku 2 jam? 22 jam. Karena yang 2 jamnya lagi Kak, aku mikirin dia Kak. Wih, dia apa coba gitu ya kan. Nggak ada di sini yang waktunya 22 jam. Semua kita 24 jam. Kak Abi yang kuliah dan kerja, teman-teman yang masih sekolah, Pak Polisi yang tiap hari di jalan, Pak Jokowi, Pak Presiden kita yang pusing ngurusin COVID-19, sama waktunya punya 24 jam teman-teman semua. Nggak ada yang berbeda, semua sama. Tetapi yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain adalah cara memakainya.
Sama-sama bilang pemakaiannya. Ya, yang berbeda adalah cara pemakaiannya teman-teman semua. Ada yang jadi presiden, ada yang menjadi DPR, ada yang menjadi gembala, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi artis, ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi abang Gojek, ada yang jadi tukang beca, ada yang jadi tukang bakmi gitu ya. Beda-beda teman-teman. Semua tergantung pemakaiannya teman-teman semua. Hari ini kita akan KB mau sharingin 3 jenis pemakaian waktu yang kita semua ini saat ini lagi ada di situ gitu ya. Apalagi saat ini kita lagi pandemik gitu ya. Nah, pasti relate banget nih 3 ini sama kalian gitu ya. Nah, yang pertama adalah pemakaian waktu yang positif. Ada orang yang memakai waktu dengan positif. Di sini siapa yang memakai waktu dengan positif? Nah, apa sih Kak memakai waktu dengan positif? Banyak. Belajar masak gitu ya. Pas awal-awal pandemi kemarin, semua orang masak gitu ya. Dari masakan Chinese, dari masakan Western, sampai masakan apapun dimasak teman-teman semua ya. Padahal yang enak, yang nggak enak, semuanya deh. Pokoknya masak deh ya. Hobi masak. Terus apa? Diposting di Instagram ya kan. Masakan gue loh gitu ya kan. And then mulai apa lagi? Mulai jualan gitu ya teman-teman. Itu pemakaian waktu yang positif. Nambah uang jajan lumayan gitu kan. Kayak Abi jualan popcorn Kak Abi gitu kan. Promosi Kak Abi. Oke, itu pemakaian waktu yang positif. Apalagi pemakaian waktu yang positif? Belajar gitu ya. Di PSBB ini, di masa pandemik ini, kita punya banyak waktu untuk belajar. Di belakang Kak Abi tuh banyak buku-buku tuh ya. Tapi cuma buat pencitraan kayaknya gitu ya. Waktunya belajar teman-teman. Itu adalah sesuatu yang positif. Apalagi yang positif? Waktu dengan keluarga, teman-teman tambah banyak kan waktu sama keluarga, main sama adik kakak gitu ya. Ya, apalagi waktu yang positif, belajar hal-hal baru gitu ya. Itu semua penggunaan waktu yang positif, teman-teman semua. Nah, ada juga teman-teman kita atau mungkin kita nih ya, penggunaan waktunya negatif. Apa? Negatif, teman-teman semua. Teman-teman, ciri dari penggunaan waktu yang negatif adalah berlebihan. Adalah apa? Berlebihan, teman-teman semua. Ciri dari penggunaan waktu yang negatif adalah kita menggunakan waktu berlebihan. Apa contohnya? Makan berlebihan gitu ya. Makan berlebihan gitu ya. Itu menimbulkan lemak-lemak jahat gitu ya, berlebihan gitu ya. Nonton drakor berlebihan sampai jam 5 pagi, sampai nggak tidur gitu ya. Itu negatif teman-teman. Apalagi yang berlebihan, belajar berlebihan. Wah, kenapa belajar berlebihan negatif Kak Abi? Karena kalau kita belajar terus berlebihan, kita nggak punya waktu sama Tuhan dan keluarga, itu pun negatif. Ya, apalagi main game berlebihan. Hayo yang main game. Kak Abi nggak anti game loh. Kak Abi main game juga. Tapi Kak Abi nggak punya waktu buat main game sekarang. Itu ya, yang main game berlebihan. Itu negatif teman-teman semua. Ya, kalian akan lupa makan, lupa tidur, bahkan bisa begadang. Itu pengaruhnya ke kesehatan loh teman-teman semua. Ya, pokoknya intinya prinsipnya adalah segala sesuatu yang berlebihan itu negatif teman-teman. Kecuali apa? Kecuali waktu kita sama Tuhan gitu ya. Wah, di hadirat Tuhan berdoa gitu kan 2 jam, 3 jam. Tapi tetap yang lain-lainnya harus balance, harus belajar dan lain sebagainya teman-teman semua. Nah, yang ketiga, ada orang yang menggunakan waktunya tuh dengan tepat. Widih, dengan tepat. Kak, apa bedanya tepat sama positif, Kak? Nah, kita akan belajar. Saya senang teman-teman bertanya. Are you guys ready? Kita akan belajar penggunaan waktu yang tepat, ya. Teman-teman, penggunaan waktu yang tepat adalah penggunaan waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa? Penggunaan waktu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, teman-teman semua. Kakak kasih contoh nih ya, teman-teman. Teman-teman, Tuhan mau kamu jadi dokter.
Contohnya ya, Tuhan mau kamu jadi dokter, tapi kamu malah belajarnya masak dari sejak muda. Tuhan maunya kamu jadi dokter nih. Ya, Tuhan udah ngomong secara audible nih ya. Wah, Feli, Feli, kenapa Feli? Kamu akan jadi dokter gitu ya. Tapi Feli malah belajar bikin kue, malah belajar I.O, malah belajar make up. Itu penggunaan waktu yang tidak tepat, teman-teman semua. Maaf ya, contohnya pakai Feli. Ya, itu penggunaan waktu yang tidak tepat, teman-teman semua. Ya, harusnya apa? Harusnya kalau udah tahu Tuhan mau kita jadi dokter, samperin ibu dokter, belajar tentang ilmu kedokteran. By the way, ibu dokter kayak juga nggak punya waktu ya buat ngeladenin kalian. Cari di internet lah. Sekarang kan banyak ya kan buku-buku online gitu kan, PDF gitu kan, teman-teman semua. Belajar tentang ilmu kedokteran, jadi relawan di Wisma Atlet. Waduh, berat ya Kak, tentang dokter jadi relawan di Wisma Atlet lagi. Pokoknya mengarahkan diri kita kepada kehendak Tuhan, itu penggunaan waktu yang tepat. Karena gini teman-teman, yang positif nggak selalu tepat. Apa? Yang positif nggak selalu tepat. Kita sering dengar bukan? Yang baik nggak selalu benar. Yang baik nggak selalu benar, tapi yang benar udah pasti baik. Apa contohnya Kak? Wah, kita suka sama cewek nih misalnya gitu ya. Oh, kok orangnya baik banget dan lain sebagainya. Tetapi nggak satu agama. Itu nggak benar teman-teman. Mungkin dia baik, dia perhatian sama kita gitu ya. Kayaknya butuh perhatian banget Kak Abi gitu ya. Dia perhatian sama kita tapi dia beda agama. Itu nggak benar kata firman Tuhan. Jadi yang baik nggak selalu benar, tapi yang benar udah pasti baik. Katakan amin. Sama kayak penggunaan waktu teman-teman. Yang tepat udah pasti positif. Karena kita menggunakan waktu kita untuk melakukan kehendak Tuhan teman-teman. Nah, kenapa Kak Abi mau bahas tentang don't waste your time, have vision and dreams? Supaya gini, dari kita muda, kita mengerti kehendak Tuhan. Dari kita muda, kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dan mempersiapkan diri kita untuk itu, teman-teman. Ya, dari muda kita tahu dan mempersiapkan diri untuk kehendak Tuhan tersebut. Ya, hari ini Kak Abi mau bagikan 3 poin untuk setiap kita. Are you guys ready? Oke, ya. Yang pertama adalah gini teman-teman. Melakukan passion atau hal yang kita suka dari muda, teman-teman. Ya, melakukan passion atau hal yang kita suka dari sejak muda. Kak, kenapa passion? Kenapa hal yang kita suka? Teman-teman, kalau kita nggak ngelakuin hal yang kita suka, kita nggak akan pernah namanya bahagia dalam kehidupan ini. Ya, teman-teman menggerutu terus dan lain sebagainya. Ya, itu melakukan hal yang kita nggak suka dan kita nggak akan pernah menemukan yang namanya kebahagiaan, teman-teman semua. Ya, yang pertama, melakukan passion dan sesuatu yang kita suka. Kenapa? Karena gini teman-teman, karena passion atau sesuatu yang kita suka lah tersebut adalah salah satu cara Tuhan untuk mengarahkan kita kepada kehendaknya. Sekali lagi, karena passion atau sesuatu yang kita suka adalah salah satu cara Tuhan untuk mengarahkan kita kepada kehendak Tuhan, teman-teman semua. Ya, di sini semua suka kan melakukan, pasti pernah pernah suka melakukan sesuatu gitu ya, aktivitas tertentu gitu ya. Contohnya Kak Abi ini suka MC gitu ya, ngomong di depan orang gitu ya, ngomong di depan orang banyak. Kak Abi suka melakukan itu ya, dan Kak Abi menemukan kalau Tuhan memanggil Kak Abi di dunia public speaking, teman-teman semua. Berhubungan kan ya, berhubungan kan sama kehendak Tuhan. Karena Kak Abi suka ngomong di depan, dulunya gagap sih, tapi Kak Abi suka gitu ngeliat orang ngomong di depan. Dulu Coki Sitohang gitu kan, sekarang suka lihat Desta sama Vincent. Suka banget ngeliat mereka ngomong di depan tuh kayaknya asik gitu ya. Walaupun Kak Abi mungkin mukanya nggak seberapa gitu ya, nggak seberapa apa gitu ya. Mungkin fisiknya agak gemuk gitu ya, tapi Kak Abi suka ngomong di depan.
Ya, itulah yang membuat Kak Abi semakin dekat sama kehendak Tuhan, teman-teman semua. Karena Kak Abi melakukan apa yang Kak Abi suka, passionable gitu ya. Apa contohnya teman-teman? Teman-teman suka nyanyi, mulai belajar nyanyi dari nol. Walaupun teman-teman belum jago nyanyi, tapi teman-teman suka nyanyi, it's okay. Mungkin Kak Abi sekarang belum jago nge-MC, tapi minimal Kak Abi bisa, Kak Abi istilahnya suka nge-MC. Dari sekarang belajar. Karena dari apa yang kita suka, teman-teman, itu bisa dipakai Tuhan untuk mengarahkan kita kepada kehendak Tuhan. Karena gini, teman-teman, ngomongin tentang tujuan hidup kan, ngomongin tentang apa yang kita suka dan apa yang kita bisa. Ya, kalau apa yang kita suka doang itu namanya hobi, teman-teman. Namanya hobi. Ya. Apa yang kita suka dan apa yang kita bisa, itu namanya tujuan hidup, teman-teman semua. Apa yang kita bisa tapi kita nggak suka, itu namanya pekerjaan ya. Setiap masuk hari Senin, waduh, kerja lagi gitu ya, stres pikirannya gitu kan, itu namanya pekerjaan. Tapi apakah salah? It's okay, itu tanggung jawabmu, kita harus bekerja ya. Tapi teman-teman, lebih enak kan kalau melakukan apa yang kita suka, apa yang kita bisa, dan dipertemukan, itu akan jadi tujuan hidup teman-teman semua. Lebih enak kan? Lebih seru kan? Lebih bahagia kan? Makanya start menemukanlah apa yang kita suka dari sekarang. Passion kita apa? Mulai geluti di sini. Aku suka nyanyi Kak, belajar nyanyi. Aku mau jadi YouTuber Kak, gitu kan. Aku suka ngomong di depan kamera. Mulai bikin channel YouTube gitu. Mulai dari nol. It's okay dari nol. It's okay daripada tidak sama sekali. Teman-teman ya. And then mulai punya visi dan mimpi. Ini yang kedua teman-teman. Mulai punya visi dan mimpi dari semudah mungkin. Ya, kalau kita udah punya kemampuan gitu ya, kita udah dikasih talenta, bakat, karunia daripada Tuhan. Mulai apa? Mulai punya visi dan mimpi. Mulai minta Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku. Ya, kayaknya Kak Abi pernah sharing deh. Doa sama Tuhan gini, God, what your vision in my life? Apa sih visi Tuhan dalam hidupku? Tuhan kasih aku mimpi dong. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku? Pakai talenta aku. Pakai bakat yang sudah Tuhan berikan. Apa yang Tuhan mau lakukan melalui aku. Teman-teman, punyailah itu, punya visi dan mimpi. Dan satu lagi, selain kita tanya sama Tuhan, kita juga diberikan pikiran, imajinasi, kreativitas untuk kita bisa membayangkan, teman-teman. Apa? Untuk kita bisa membayangkan. Start to imagine your future, teman-teman. Karena kalau kita mau bikin rumah, kita nggak pernah bayangin rumah yang kita mau. Ya kan, kita suruh arsitektur bikin aja. Dan begitu dia bikin kita nggak suka. Kan nggak enak ya teman-teman. Ya, akan lebih baik ketika kamu berdiskusi sama arsitektur. Aku mau rumahnya begini. Arsitektur juga kasih saran. Kalau kamu mau rumah begini, sebaiknya seperti ini. Dan jadilah rumah yang kalian berdua diskusikan dan yang kamu suka dan yang kamu bayangkan. That's it. Sama dengan hidup kita teman-teman. Arsitektur kita adalah Tuhan. Mulai imagine your future dan taruh itu di bawah kaki Tuhan. Letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Berserah sama Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan pengen juga. Minta saran gitu kan. And then waktu kita terus berhubungan sama Tuhan, ya, vision and dream itu akan jadi kenyataan teman-teman semua. Start to imagine your future. Mulai pikirin, mulai imajinasikan. Kalau enggak, ngapain Tuhan kasih imajinasi? Ngapain Tuhan kasih kreativitas? Ya, kalau kita nggak mau atau kita nggak bisa mengimajinasikan apa yang mau kita capai ke depannya. Gampangnya gini, masa depan apa sih yang kita pengen? Nah, gitu ya. Kan Tuhan udah kasih talenta nih, kan Tuhan udah kasih bakat nih. Masa depan apa sih yang kita lihat di depan, yang kita pengen kita ada di sana gitu ya. And then tentu kita harus letakkan itu di bawah kaki Tuhan, berserah sama Tuhan. That's it. Harus punya visi dan mimpi dari muda. Kalau enggak, kita nggak akan pernah jalan kemana-mana, teman-teman semua. Hal simpel lagi nih, kalau kita mau makan siang, tapi kita nggak punya visi, kita nggak punya mimpi, kita mau makan apa, kita nggak pernah mikirin, ya, alhasil apa? Kita stagnan. Waktu kita terbuang untuk mikirin makanan di jam yang harusnya udah jam makan.
teman-teman semua. Ya harusnya apa? Harusnya dari sebelum jam makan kita udah mikir, wah di otak kita tuh, wah aku mau McD hari ini, wah aku mau KFC hari ini, wah aku mau sate taichan hari ini, wah aku mau sauka. Waduh, mikirnya makanan semua ya Kak Abi ya. Tapi itu teman-teman ya, kita harus mengimajinasikan, harus mikir. Kita maunya jadi apa? Kita maunya apa? Tentu kita sekali lagi berdoa, menyerahkan itu kepada Tuhan. Ya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu adalah janji Tuhan. So, kamu harus tetap berserah sama Tuhan. Rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera. So, rencananya tetap rencana Tuhan. Tapi bagian kita adalah kita menerjemahkannya, kita mengimajinasikannya, teman-teman semua. Alright? Sampai sini jelas? Terberkati, teman-teman? Yang ketiga. Kalau nggak ada yang ketiga ini, semua sia-sia. Apa itu? Take action. Sama-sama bilang, take action. Mulai apa? Mulai beraksi. Mulai apa? Mulai berlatih. Mulai apa? Mulai terjun di visi dan mimpi, di passion yang kita udah temukan tadi, teman-teman. Ya, mulai terus berlatih. Di masa pandemik ini khususnya. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita? Apa kehebatan? Apa yang kita suka? Apa yang kita bisa? Mulailah berlatih. Kalau kamu mau nanti jadi YouTuber, mulai bikin channel YouTube, mulai podcast gitu kan. Undang Kak Abi, loh kok undang Kak Abi lagi? Undang Kak Feli, undang Kak Ishak, bikin podcast lah. Atau apa? Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi selebgram, mulai photoshoot gitu ya. Tapi photoshootnya yang wajar lah ya. Jangan membuat rumah tangga orang pecah gitu kan karena photoshoot kamu seksi gitu ya kan. Ya teman-teman semua, mulai dari sekarang take action. Karena tanpa action semuanya sia-sia. Kayak orang mimpi di siang bolong, cuma punya mimpi doang tapi nggak melakukannya, teman-teman semua. Ya, take action, berlatih. Teman-teman, Bruce Lee, kalian tahu Bruce Lee kan? Wah gitu kan, kungfu gitu ya. Dia ngomong gini, lebih baik kamu belajar 1 jurus 1000 kali daripada 1000 jurus 1 kali. Ya, lebih baik kamu belajar 1 jurus 1000 kali daripada kamu 10.000 jurus 1 kali. Dan daripada kamu nggak belajar jurus sama sekali. Gitu ya. Lebih baik 1 jurus aja nih. Tapi 1000 kali. Daripada kamu 1000 jurus tapi 1 kali. Atau lebih parahnya lagi, kamu nggak belajar sama sekali. Itu lebih parah, teman-teman semua. 1 jurus 1000 kali. Itulah action yang kita harus lakukan. Di masa pandemik ini, waktu banyak, waktu berlimpah. Teman-teman bisa pilih, mau gabut atau mau sibuk. Teman-teman, di masa pandemi ini kelihatan orang-orang, di mana orang-orang yang mempersiapkan masa depannya sama orang-orang yang nggak memikirkan masa depannya. Kelihatan dari apa? Kegabutan dan kesibukan. Karena orang yang memikirkan masa depannya di masa ini pun akan terus sibuk, teman-teman. Akan terus sibuk. Sibuk apa? Sibuk mempersiapkan masa depannya. Sibuk melakukan apa yang dia suka. Sehingga waktunya nggak terbuang, tapi waktunya dipakai untuk membuat visi dan mimpi jadi kenyataan, teman-teman semua. Ya, kita orang yang mana? Apakah kita orang yang masih gabut? Atau kita yang udah mulai sibuk? Semuanya ada di tangan teman-teman dan di tangan Tuhan tentunya. Tapi Tuhan nggak pernah mau bantu orang yang nggak mau bantu dirinya sendiri. Kalau kamu nggak mau action, kamu malas. Tuhan aja marah sama orang malas. Disuruh belajar sama semut. Hai kamu pemalas, belajarlah kepada semut. Ya, masa kita disuruh belajar kepada semut? Semut aja kita toel mati, gitu kan? Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan mulai memikirkan masa depan kita sehingga waktunya nggak terbuang sia-sia. Dari muda, dari belia, dari umur remaja kita mengerti kehendak Tuhan dan kita mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang besar yang Tuhan berikan, yang Tuhan persiapkan. Katakan amin. Ya. Tuhan bilang setialah dalam perkara yang kecil, maka perkara yang besar akan Tuhan percayakan. Teman-teman, ya teman-teman, mulai dari sesuatu yang kecil aja, belajar dari nol aja, nggak apa-apa. Mulai take action aja. Ya kayak Abi setiap hari, Kak Abi tuh di kantor ya. Kak Abi tuh selalu
mempersiapkan diri untuk MC. Ya, sehingga kalau ada job dadakan, it's okay, Kak Abi terima. Setiap hari, selamat malam dan selamat datang gitu ya. Terus mempersiapkan diri, gitu kan. Kayak khotbah. Kak Abi setiap hari mempersiapkan khotbah. Dari apa? Dari renungan-renungan, bacaan Alkitab yang Kak Abi baca. Itu bisa jadi satu quote dan bisa jadi satu khotbah. Ya, karena Kak Abi tahu kedepannya Kak Abi akan terjun di sini, kedepannya Kak Abi akan melayani Tuhan di sini, kedepannya Kak Abi akan masuk di dunia entertain, Kak Abi akan di sini. Kak Abi udah mulai memikirkan apa yang ke depan dan mulai melakukan dari hal yang kecil. Dan itu berarti karena siapa setia dalam perkara kecil, ia akan diberikan perkara yang lebih besar. Katakan amin. Oke. Sekian firman Tuhan yang Kak Abi bagikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman mau nanya, mau ngobrol, mau ngopi di Zoom, karena udah PSBB kita nggak bisa ketemuan ya. Silakan kontak aja ke DM Kak Abi @GabrielPilemon. Sekalian follow Instagram kakak. Loh, promosi ya. Sekalian beli popcorn kakak. Loh, promosi lagi. Oke, I'm just kidding. Yuk kita mau sama-sama bersatu dalam doa sebelum kita menutup ibadah kita hari ini. Bapa, kami bawa masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur buat anak-anak muda-Mu di Blessed Community Tuhan GBI Borpanas yang terus mau setia sama Tuhan, beribadah setiap minggunya. Yang terus Tuhan mau berharap sama Tuhan. Tuhan, kami percaya masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang di dalam Engkau. Dan kiranya kami terus boleh mempersiapkan masa depan kami dengan melakukan apa yang kami suka, apa yang kami bisa. Mulai punya visi, mulai minta visi sama Tuhan, mulai minta apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami, dan kami mulai melakukannya Tuhan. Ajar kami dari muda untuk boleh konsisten, disiplin, sama apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan Bapa. Sehingga hidup kami nggak akan sia-sia, tapi hidup kami boleh jadi hidup yang bermakna dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami berdoa buat kondisi keadaan Jakarta kami Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan campur tangan, berikan hikmat bagi setiap pemerintah Tuhan. Kami tahu ini nggak mudah bagi mereka, tapi kami tahu tangan-Mu nggak akan pernah melepaskan mereka. Kreativitas, hikmat, kebijaksanaan Tuhan turunkan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Jokowi, berkati seluruh menteri, jajaran staf kepresidenan yang ada, biar mereka Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday guys. God bless you all.